Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sholatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warifna fahma. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma razukna ya Rabbi fahma nabiyina wa khifdul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Baik teman-temanku semuanya yang saya hormati. Kita lanjutkan lagi kajian kita pada hari ini, yaitu tidak lain dan tidak bukan dalam rangka belajar. Ya, harusnya semakin kita belajar dan ilmu kita semakin bertambah, harusnya kita itu semakin bahagia. Kalau kok tiap hari kita itu sudah belajar dan sudah punya ilmu dan ilmu kita bertambah, tapi kok kita tidak semakin bahagia, mungkin kita patut untuk mempertanyakan ilmu yang sudah saya ketahui ini sudah benar-benar menyatu pada diri kita atau belum. Nah, sebagaimana hari ini kita bicara tentang epistemologi. Jadi, epistemologi ini dalam dunia filsafat nggak boleh ditinggalkan. Nanti pun kalau ada kesempatan kita akan membahas yang paling dasar dalam dunia filsafat. Sebelum lahirnya epistemologi itu ada yang namanya ontologi, yaitu segala sesuatu yang bicara tentang ada. Ya, jadi kita kan hari ini ada, alam semesta ada, Tuhan ada, yang kita ketahui ada. Nah, itu semuanya dibahas di dalam ontologi. Itu step pertama. Adanya ontologi itu lahir yang namanya epistemologi, yaitu pengetahuan. Jadi pengetahuan ini coraknya apa, sifatnya apa, modelnya apa, coba dicek ontologinya apa. Nanti kalau kita itu sudah mengetahui dari epistemologi ini, coba nanti step yang nomor 3, yaitu pun juga dibahas dalam dunia filsafat, yaitu tentang aksiologi, yaitu bicara tentang estetika, tentang nilai, tentang baik dan indah, dan lain sebagainya. Contohnya begini, saya mengetahui, simpelnya begini, saya mengetahui bahwa Tuhan itu indah, ya, itu kan ontologinya ada. Mungkin berupa keyakinan saya, mungkin berupa pengetahuan yang ada di otak saya, itu pun juga termasuk epistemologi. Kalau ditarik secara aksiologi dengan pengetahuan saya, di mana saya mengetahui Tuhan itu maha indah, kira-kira nilai dalam kehidupan saya apa? Aksiologinya seperti apa? Kira-kira mengandung keindahan enggak hidup saya itu? Padahal pengetahuan saya tentang Tuhan itu Tuhan maha indah. Kalau kok perilaku kita, cara berpikir kita, sikap kita kok tidak indah, artinya itu hanya berhenti pada epistemologi, tidak sampai pada nilai. Nah, harusnya epistemologi hari ini yang kita bicarakan itu jangan berhenti pada ilmu. Kalau kita hanya berhenti pada ilmu, nanti yang terjadi science for science, yaitu seperti halnya orang barat, ya. Orang barat kayak gagasan isme-ismenya itu kan banyak, positivisme, ada juga pragmatisme, sekularisme.
itu hanya berhenti pada ilmu. Tapi dalam ranah agama, ayo kita jangan berhenti pada ilmu, termasuk Islam. Islam kan menegaskan, ayo ilmu yang sudah kita ketahui itu membentuk moral kita, membentuk akhlak kita. Makanya puncaknya dari ilmu yang kita miliki itu kan nilai kemanusiaan kita itu kan semakin naik derajat. Artinya naik derajat itu apa? Secara praktis, gaya hidup kita, perilaku kita, itu setiap hari, semakin hari itu tampak indah. Moral kita itu tampak mulia. Kalau moral kita itu kelihatan sudah mulia, artinya nilai kemanusiaan kita itu sudah tinggi. Kalau katanya Aristoteles, disitulah manusia itu bahagia. Nah, kita hari ini bicara tentang filsafat ilmu. Hari ini kan kita sudah banyak ilmu, ya. Mungkin teman-teman pun juga sudah ada yang tahu apa itu epistemologi. Jadi ini menurut saya sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kajian ini sangat penting. Karena apa? Membahas ilmu sekaligus mempertanyakan apa itu ilmu. Hari ini kan kita kadang jarang mempertanyakan ilmu yang sudah kita ketahui itu seperti apa, sumbernya dari mana, dan ilmu yang saya ketahui ini valid atau tidak. Kita kan hari ini jarang mempertanyakan itu. Ayo mulai hari ini dalam kajian tema filsafat ilmu ini, coba nanti kita pertanyakan. Kita pidil-pidil ya. Ataukah kalau katanya Rene Descartes itu sebagai bapak filsafat modern, jangan-jangan ilmu yang sudah kita ketahui, yang sudah kita miliki sampai hari ini, yang kita dapatkan baik itu dari guru, dari dosen, dari kiai, dari ustadz, dari buku dan lain sebagainya, jangan-jangan ilmu yang sudah kita ketahui itu ada yang basi. Ya, kalau apa menurutnya Descartes itu ada yang busuk. Kalau itu ada yang busuk, takutnya nanti akan mengotori ilmu-ilmu yang tidak busuk. Maka tugas kita apa? Tugas kita itu ngecek ilmu yang sudah kita ketahui. Kalau ada yang busuk, kita buang. Biar apa? Biar ilmu yang ada di dalam diri kita itu semuanya valid, semuanya itu benar, dan nggak ada yang busuk. Kayak hari ini kita kan hanya menerima ilmu. Coba itu dicek, kira-kira valid nggak sih? Kira-kira itu ilmu yang disampaikan beliau, yang disampaikan oleh mereka, itu kira-kira pas nggak dengan hidup kita? Misalkan diri kita itu lagi galau, misalkan ya, lagi diputus sama ceweknya, seandainya. Mungkin teman-teman pun ada phase di mana diputus sama ceweknya. Dan teman-teman galau luar biasa, stres, jutek, mengira bahwa dunia ini sudah gelap. Rasa jutek dan galau itu kan ada sejenis rasa pesimisme, merasa tidak ada power lagi dalam hidup ini. Tapi kok kita waktu ngaji, temanya kok ayo kita bersabar, ayo kita menerima takdir, ayo kita menerima apa yang sudah terjadi. Loh, kira-kira itu pas nggak dengan suasana yang itu kondisi saya yang sedang galau? Kalau saya yang sedang galau tiba-tiba diberikan ilmu ayo kita bersabar, yo akhirnya saya pasrah dengan kegalauan saya. Akhirnya saya tidak berjuang, tidak protes bahasanya, atau tidak keluar dari kegalauan saya. Artinya apa? Artinya kita harus menerima ilmu yang itu kompatibel dengan hidup kita atau dengan kondisi jiwa kita. Biar apa? Biar kayak katanya Descartes tadi, ilmunya itu biar valid dan tidak basi. Nah, itu ya. Itu pengantarnya. Baik.
Oke, sekarang kita masuk ke tema besarnya. Jadi, apa saja yang itu dibahas di dalam epistemologi? Oke, kita pelan-pelan ya. Kita masuk ke pengertian dulu. Jadi, epistemologi dari bahasa Yunani itu diambil dari epistem. Maksudnya itu adalah pengetahuan. Dan logos. Logos ini maksudnya adalah ilmu. Jadi teman-teman itu kan kadang menemukan ada sosiologi, ya, itu kan diakhiri dari logi atau logos. Kalau sesuatu itu sudah menjadi logos, artinya ilmu itu sudah sistematis. Artinya ilmunya itu sudah bisa dipertanggungjawabkan. Jadi epistemologi artinya apa? Artinya ilmu yang membahas pengetahuan itu sendiri. Jadi ilmu membahas ilmu. Ini loh maksudnya, dalam cabang filsafat itu, maksud dari epistemologi itu ada hubungannya dengan asal pengetahuan. Jadi coba teman-teman dicek, pengetahuan yang hari ini sudah didapatkan itu, asal mula pengetahuannya itu dari mana? Entah itu dari buku, entah itu dari kitab, entah itu dari ustadz. Jadi segala ilmu yang ada, itu ada asalnya. Kayak seperti Rasul atau Nabi, itu kan ilmunya kan langsung dari Tuhan, yaitu berupa kitab suci. Kalau kita yang sebagai orang awam, itu kan berbeda. Bukan dari Tuhan langsung, melainkan dari orang yang terpercaya bisa. Mungkin dari usaha kita belajar. Nah, jadi ilmu itu ada asalnya. Kemudian epistem pengetahuan itu pun juga ada sifatnya. Sifatnya ilmu itu tetap atau berubah. Misalnya hari ini kita mengetahui kebenaran adanya Tuhan misalkan. Jadi Tuhan yang kita ketahui itu sifatnya berubah atau sifatnya itu tetap atau absolut. Coba dicek teman-teman. Kayak teman-teman juga dulu waktu SD mungkin menganggap yang paling cantik itu adalah primadonanya yang ada di desa. Itu kan kita ada pengetahuan tentang cantik, yang ideal itu ya perempuan yang ada di desa yang kita sebut sebagai primadona. Ya kan? Nah, nanti waktu kita itu kuliah, ternyata yang cantik itu tidak hanya primadona yang ada di desa, melainkan pun juga ada banyak perempuan cantik yang itu ada di kampus. Artinya, sifat pengetahuan yang dulunya saya yakini, ternyata sifatnya itu tidak absolut. Ternyata sifatnya itu berubah. Makanya ada orang yang mengatakan yang cantik itu yang matanya berbinar. Yang cantik itu yang hidungnya mancung. Itu artinya adalah ternyata pengetahuan itu punya sifat. Nah, sifat dari pengetahuan ini coba kita pertanyakan, apakah sifatnya itu tetap atau sifatnya itu berubah-ubah. Kalau dalam dunia ilmu pengetahuan, pengetahuan itu kan semakin berkembang, ya, semakin hari semakin maju. Artinya apa? Pengetahuan itu sifatnya berubah-ubah karena diambil dari objek-objek yang sifatnya itu empiris. Makanya ada tesis dan antitesis. Jadi penemuan kemarin yang itu valid sekarang dibantah oleh tesis yang itu sudah menemukan kebenaran yang jauh lebih valid lagi. Itu pun juga dibahas di dalam epistemologi. Ada juga karakter ilmu, ya, kayak manusia itu loh, itu kan ada karakternya yang santun, ada karakternya yang mulia,
ada karakternya yang biasa-biasa saja. Sebagaimana epistemologi atau ilmu itu sendiri ya, ada karakternya yang itu lembut dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu tentang jenis pengetahuan. Jadi pengetahuan yang kita dapatkan hari ini, coba teman-teman dicek ulang, ini jenis pengetahuannya itu apa? Oh, kalau ini jenisnya teologi. Oh, kalau ini jenisnya antropologi. Oh, kalau ini jenisnya pendidikan. Dan itu enggak boleh disamakan karena objeknya itu sudah berbeda. Kayak tadi dasar dari adanya epistemologi itu kan adanya ontologi yang berbicara segala sesuatu yang ada. Yang ada ini kan macam-macam, ya. Misalkan ada manusia yang membahas eskatologis, akhirnya lahir jenis ilmu pengetahuan yang itu berupa teologi. Ada manusia yang membahas tentang tekstualis Al-Quran yang itu fokus pada hukum. Oh, ini adalah epistemologi, jenis pengetahuan yang sifatnya itu jurisprudensi. Jadi jenis-jenis pengetahuan sampai hari ini itu kan banyak. Ada kedokteran, ekonomi, manajemen, dan lain sebagainya. Nah, coba kita itu di dicek ulang pendalaman ilmu atau spesialis yang kita pahami dari ilmu itu jenisnya apa. Kalau kita pahamnya dalam dunia pendidikan, yuk kita jangan bicara tentang manajemen. Kalau kita ahlinya dalam bidang hukum, yuk kita jangan bicara tentang pendidikan. Jadi kita harus tahu jenis pengetahuan kita itu ada di mana. Dan kita kalau sudah tahu itu, bicaralah tentang spesialis ilmu yang sudah kita ketahui. Jadi epistemologi itu, dan itu salah satu cabang filsafat yang berkaitan dengan asal, sifat, karakter, dan jenis ilmu pengetahuan. Dan epistemologi ini salah satu yang sering diperdebatkan dan sekaligus dibahas di dalam bidang filsafat. Misalnya apa? Misalnya yaitu tentang apa itu pengetahuan. Hari ini kan kita sudah punya ilmu, coba ditanya ulang. Apa itu pengetahuan yang kita miliki? Kayak kita itu manusia, coba hari ini ya memang kita manusia. Coba kita tanyakan, apa itu manusia? Apa itu Tuhan? Lalu apa? Kalau dalam kajian ini, apa itu pengetahuan? Itu kan mempertanyakan atau menanyakan pengetahuan itu sendiri. Atau kalau ditarik dalam dunia humanisme, ayo kita pertanyakan tentang kemanusiaan kita. Janjani saya itu siapa? Kita cari jawaban dari what am I, diri kita itu sendiri, ya. Aku ini manusia yang bagaimana, yang seperti apa? Jawablah sendiri. Lalu apa? Bagaimana karakteristiknya pengetahuan itu? Nah, coba teman-teman itu direnungkan ya. Ternyata ada banyak pembahasan. Mulai dari sifat, asal, jenis, karakter, kemudian macamnya ilmu, serta hubungannya dengan kebenaran dan keyakinan itu bagaimana. Contoh kecil, saya mengetahui bahwa Tuhan itu ada. Misalkan orang beragama mengatakan demikian. Loh, kamu mengetahui Tuhan itu ada, itu sebentuk epistemologi atau sebentuk keyakinan. Dan kalau itu keyakinan, kira-kira keyakinannya itu benar atau tidak? Kebenaran Tuhan itu ada, itu valid atau tidak? Kayak hari ini kan kita mengetahui sesuatu yang sifatnya eskatologis, ada surga, ada neraka, ada mizan, dan lain sebagainya. Loh, itu janjane yang kamu ketahui berupa epistem atau berupa keyakinan.
Kalau dalam dunia sains, pengetahuan itu kan pengetahuan harus butuh data secara empiris dan faktual. Kalau yang sifatnya eskatologis, kira-kira itu bisa dibuktikan atau tidak? Ya sampai kapanpun teman-teman ingin membuktikan Tuhan, ya nggak akan bisa. Artinya sama atau tidak antara pengetahuan dan keyakinan. Kalau itu pengetahuan, kebenarannya bagaimana? Kalau itu keyakinan, sama kebenarannya terus bagaimana? Saya yakin kalau saya terjun dari lantai 10 karena saya itu diputus sama cewek saya, akhirnya saya depresi. Akhirnya saya itu naik ke lantai 10 dan saya terjun. Akhirnya saya mati. Ya. Kalau kok seandainya teman-teman itu tidak meyakini terjun dari lantai 10 itu tidak meninggal dunia, itu teman-teman bisa membuktikannya. Kalau teman-teman itu tidak meyakini. Kalau kok di awal kita sudah meyakini, maka saya tidak akan mencoba-coba yaitu terjun dari lantai 10. Karena apa? Karena sejak awal saya sudah meyakini. Ya. Nah, keyakinan ini sama enggak dengan ilmu pengetahuan? Nanti dalam kajian epistemologi ini itu saya tulis di situ, masalah utama dari epistemologi itu adalah bagaimana cara memperoleh ilmu pengetahuan. Jadi caranya memperoleh ilmu itu bagaimana? Ya, kayak teman-teman itu kuliah serius dan lain sebagainya, itu kan belajar. Tapi cara memperoleh ilmunya itu bagaimana? Kalau dalam dunia sufi, untuk bisa menemukan ilmu yang paling hakiki, itu jalannya adalah dengan intuisi, jalannya dengan hati, termasuk ini yang diwakili oleh Suhrawardi, Ibnu Al-Maktul, dan Al-Ghazali. Kalau kita menegaskan ilmu itu bisa didapatkan dengan rasio, itu dibantah oleh Al-Ghazali, karena rasio itu lemah, ya. Pemikiran atau hasil pengetahuan yang itu dari akal itu sifatnya lemah. Contoh kecil kayak kita itu sedang stres, sedang galau. Akal kita kan tidak objektif, ya. Kayak teman-teman hari ini punya pacar. Itu kan mengatakan pacarku itu yang paling cantik sedunia loh ya. Ya. Ternyata besok diputus. Waktu setelah diputus, kemudian itu kesimpulannya berbeda. Ah apa? Ternyata masih ada perempuan yang paling cantik dari dia. Lu kemarin kan mengatakan hanya itu yang paling cantik dan tidak ada yang menandingi sedunia. Kok tiba-tiba hari ini mengatakan ada banyak yang jauh lebih cantik? Lu lalu mana itu yang paling benar? Nah, itu ya. Jadi kita bicara bagaimana cara kita memperoleh ilmu pengetahuan. Nah, itu pengertian dari epistemologi. Kita lanjutkan. Ini pertanyaannya, ya. Pertanyaan dari pengetahuan yang sudah kita miliki. Nanti sampai pengetahuan itu menjadi logos. Jadi pertama itu ada aficionado, ya. Jadi apa yang kita ketahui. Jadi hari ini kan pengetahuan kita sudah banyak. Yang kita ketahui itu apa? Ya. Jadi yang kita ketahui basisnya itu empiris, basisnya itu faktual, atau basisnya itu imaterial. Coba kita cek. Dan saat kita itu sudah mendapatkan ilmu atau sudah punya ilmu, pada saat itu bagaimana kita bisa tahu, ya. Kemarin saya tidak tahu, sekarang saya tahu. Nah, proses dari saya tidak tahu menuju tahu, itu bagaimana kita itu yang mulanya tidak tahu sekarang bisa tahu. Nah, itu dikaji di aficionado. Jadi kalau kita itu sudah punya ilmu, ya,
saat ilmu kita itu sudah kita miliki, pada saat kita mengetahui itu, bagaimana kita itu bisa tahu? Itu dipertanyakan juga. Yang kedua ada epistemologi dasar. Pertama apa? Apa yang bisa kita ketahui? Kira-kira kita bisa mengetahui sosok manusia enggak? Kita hari ini kan kadang terjebak. Entah itu dari asumsi kita, entah itu dari premis kita, kadang kan kita tertipu. Kita menganggap hari ini kamu adalah orang baik, kamu adalah orang soleh. Ternyata di lain hari kita menemukan ternyata kamu kok sholat subuhnya jam 7. Nah itu ya, kita bisa mengetahui enggak suatu kebenaran itu yang berupa epistemologi, atau jangan-jangan misalkan yang tadi berupa eskatologis, kita itu bisa mengetahui yang sifatnya itu tidak bisa dijangkau oleh manusia, seperti surga dan neraka. Kira-kira itu kita bisa mengetahui atau tidak? Atau jangan-jangan pengetahuan kita tentang surga dan neraka itu hanya ikut-ikutan manusia saja, atau hanya ikut-ikutan ustadz kita. Tapi coba dicek ulang, kira-kira kita yang manusia ini yang diberikan anugerah berupa akal, kira-kira bisa mengetahui enggak yang namanya surga dan neraka? Ya, kalau kita mungkin bersikukuh, aku mengetahui surga dan neraka. Coba yang step kedua, bisakah kita itu menemukannya? Teman-teman, ya bagaimanapun tidak akan mampu menemukan surga dan neraka kalau jalan satu-satunya yaitu dengan mati atau dengan meninggal dunia. Baru kita bisa membuktikannya surga dan neraka itu ada atau tidak. Kayak dulu saya pernah ngetes sama murid-murid itu, coba kalian, saya bilang begitu, coba kalian pikirkan sesuatu yang itu tidak ada di alam semesta. Mereka agak puyeng itu, agak judek, kira-kira mikir apa ya yang itu tidak ada di alam semesta. Ya, mereka pada akhirnya itu tidak bisa menemukan. Walaupun mereka itu bisa menemukan, itu pasti ada yang ada di alam semesta. Misalkan teman-teman yang hari ini ikut kajian, coba pikirkan yang itu tidak ada di alam semesta. Itu kan stres. Misalkan kok bisa memikirkannya, itu pasti ada di alam semesta. Ya, mungkin seabsurd apapun, itu pasti saya yakin ada di alam semesta. Jadi manusia itu akalnya tidak akan bisa mampu berpikir yang itu di luar alam semesta. Walaupun itu di luar alam semesta ada surga dan neraka, ada Tuhan, loh itu kan informasi dari orang yang terpercaya. Mungkin dari kiai kita, mungkin dari ustadz kita, ya. Walaupun itu mungkin tidak ada di alam semesta, tapi kan kita punya informasi. Dapat informasi dari orang yang punya otoritas. Nah, coba pengetahuan yang hari ini kita sudah dapatkan, coba dicek ulang. Apakah kita itu bisa menemukannya dari ilmu yang sudah kita miliki ini? Contoh kecil, misalkan teman-teman punya asumsi, saya akan menikahi perempuan yang cantik, yang solehah, yang pinter, yang tinggi, ya. Itu kan sebentuk hasrat keinginan, ya. Nah, dari asumsi itu yang diinginkan teman-teman, coba ditemukan dan dijadikan pendamping hidup. Kalau kok teman-teman pada ujungnya tidak menemukan, ya akhirnya asumsi pertamanya itu hancur. Jadi pengetahuan kita itu coba dibuktikan, kita temukan. Yang terakhir apa? Mungkinkah kita itu bisa mengetahui sesuatu yang ada di luar diri kita? Kira-kira bisa enggak saya itu mengetahui di depan saya ini ada kopi,
kopi ini rasanya manis dan pahit itu suatu kebenaran atau tidak? Secara indera, saya melihat di depan saya ada kopi. Tapi kan saya belum bisa mengetahui rasanya kopi ini manis atau pahit, kan saya belum bisa mengetahui. Nah, itu ya. Jadi kita yang manusia kira-kira bisa mengetahui nggak sesuatu yang ada di luar diri kita. Kadang kan kita tertipu dengan objek-objek yang ada di luar diri kita. Misalkan hari ini faktanya itu mendung. Ternyata kok nggak hujan-hujan. Padahal pengetahuan kita itu punya kesimpulan kalau mendung itu pasti hujan. Ternyata kok hari ini yang mendung, ternyata kok nggak hujan. Artinya kita bisa mengetahui nggak sesuatu yang ada di luar diri kita. Apalagi yang sifatnya itu eskatologis, yang sifatnya itu tidak bisa ditangkap oleh akal maupun indera. Itu epistemologi dasar. Yang ketiga apa? Yaitu epistemologi logos. Jadi apa? Yang dipertanyakan itu apa yang benar-benar kita ketahui. Manusia itu dia bisa mengetahui sejauh mana. Kira-kira manusia yang ada di Semarang itu bisa mengetahui enggak yang itu di luar Semarang? Dan itu benar enggak pengetahuan yang kita ketahui sudah valid atau belum? Dan kalau kita meyakini pengetahuan kita itu sudah benar, ya, dan sudah valid, dan bagaimana kita itu mengetahuinya, caranya bagaimana untuk agar kita itu mendapatkan pengetahuan yang valid. Kalau dalam dunia tasawuf itu kan ada ilmu yakin, ada juga ainul yakin, dan yang paling valid itu adalah hakul yakin. Nah, ini pun juga termasuk bagaimana cara kita mengetahui. Jadi ternyata cara pengetahuan untuk mendapatkan ilmu yang itu dimiliki manusia ternyata sifatnya itu hierarkis, sifatnya itu berlevel-level. Kayak tadi dalam dunia tasawuf ada ilmu yakin. Ya. Ilmu yakin ini adalah saya mengetahui yang itu hasil dari informasi. Misalkan saya dapat informasi bahwa di Semarang itu ada kecelakaan. Ada orang yang mengatakan itu, akhirnya saya membenarkannya. Itu adalah ilmu yakin. Yang kedua yaitu ada ainul yakin. Untuk agar ilmu saya tidak sebatas informasi, ya, maka saya harus buktikan secara empiris. Saya cari tahu di mana letak kecelakaannya. Katanya di Semarang. Kalau kecelakaannya itu ada di Simpang 5, maka saya buktikan langsung. Saya akan ke Simpang 5. Benar enggak di sana itu ada kecelakaan? Saya cek kebenarannya. Yang ketiga yaitu ada hakul yakin. Jadi ini ilmu tidak hanya sebatas informasi, tidak hanya sebatas pembuktian, tapi apa? Ilmu yang itu sudah saya rasakan. Jadi saya tidak hanya mengetahui apa itu indah, tidak hanya membuktikan apa itu keindahan, tapi saya merasakan indahnya keindahan itu sendiri. Kayak teman-teman yang hari ini jomblo, itu kan dapat informasi bahwa menikah itu enak loh ya. Saya dapat informasi dari orang yang sudah menikah, itu terpercaya. Kemudian dari informasi itu saya buktikan langsung dari teman-teman saya yang sudah menikah. Oh ternyata mereka bahagia. Oh ternyata mereka ada yang krisis ekonomi. Oh ternyata ada yang belum punya rumah dan lain sebagainya. Saya simpulkan, walaupun demikian tapi tetap menikah itu indah dan membahagiakan.
Itu saya buktikan yang disebut sebagai ainul yakin. Yang paling hakiki apa? Saya yang itu tidak hanya sebatas mengetahui informasi menikah dan tidak hanya sebatas pembuktian apa itu orang yang sudah menikah, tapi apa? Saya yang itu sudah menikah dan merasakan langsung bagaimana indahnya pernikahan itu sendiri. Itu ilmunya jauh lebih hakiki. Kayak teman-teman hari ini kan hanya mengetahui informasi tentang keberadaan Tuhan. Ya, coba Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Baik, yang Maha Indah itu pengetahuan kita coba harus masuk ke level hakul yakin. Kita meyakini adanya Tuhan yang sifatnya itu merasakan, yang sifatnya itu dialami langsung. Kayak teman-teman yang itu jatuh cinta dengan orang yang itu tidak jatuh cinta, walaupun sama-sama mengetahui apa itu cinta, ilmunya itu jauh lebih valid dari orang yang itu merasakan jatuh cinta langsung. Ya, mengetahui isinya cinta itu bagaimana indahnya rindu, indahnya saat berjauhan, indahnya saat mengucapkan kalimat-kalimat indah misalkan. Itu kan dirasakan langsung. Nah, itu pun ilmunya jauh lebih valid. Itu dibahas di dalam epistemologi logos. Jadi bagaimana kita itu bisa mengetahui. Itu ada 3 ya pertanyaan yang ditanyakan di filsafat ilmu. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke jenis pengetahuan. Ada yang namanya idealisme dan realisme. Gagasan 2 ini sebenarnya gagasan yang paling tua yang ada di peradaban Yunani. Kayak idealisme ini diwakili oleh Plato. Ya. Jadi idealisme ini mengatakan bahwa eksistensi dari yang ada itu adalah yang ada di ide. Yang ada di ide itu sifatnya tidak berubah. Dan ide itu sifatnya tetap. Dan sekaligus apa? Sekaligus objektif. Maksudnya itu universal. Jadi apa? Kita itu mengetahui cantik. Cantik yang ada di alam ide saya, sifatnya ini tidak berubah. Sejak kecil kita tahu cantik, sampai hari ini kita pun juga sama mengetahui itu cantik. Itu kan tidak berubah, sifatnya tetap. Dan sifatnya itu objektif. Jadi yang paling absolut, pengetahuan itu adalah yang itu ada di alam ide kita. Ya. Nanti aliran idealisme ini tidak setuju dengan epistemologi yang itu didapatkan dari indera. Karena apa? Objek-objek yang ada di alam semesta ini adalah aktualisasi yang ada di alam ide. Tadi kan saya menyebutkan ide itu sifatnya tidak berubah dan tetap. Tapi ketika ide itu ada di alam semesta ini, sifatnya itu sudah berubah-ubah. Ya, kayak misalnya teman-teman yang perempuan mengaku hari ini cantik. Oke, saya setujui. Tapi saya tidak setuju kalau cantik yang ada di cewek teman-teman itu sifatnya absolut, itu enggak mungkin. Pasti sifatnya itu berubah. Kenapa demikian? Karena cantiknya itu sudah menempel pada realitas yang ada di alam semesta ini. Yang paling hakiki itu ada di mana? Yaitu ada di alam ide. Makanya nanti Plato itu puncak dari ide yang paling absolut itu adalah Tuhan kalau dalam bahasa Islam, ya. Jadi Tuhan itu yang paling absolut, yang tidak berubah melainkan tetap. Jadi Plato itu bisa menemukan
sesuatu yang itu paling maha, itu jalannya itu bisa ditemukan dengan ide. Nah, nanti ide ini yang ada di alam semesta itu sifatnya tadi sudah tidak tetap lagi, melainkan sifatnya itu sudah berubah-ubah. Kayak teman-teman itu misalkan hari ini pengetahuannya itu kan berubah, ya. Kenapa kok pengetahuannya itu berubah? Karena pengetahuannya itu hasil dari objek-objek yang ada di realitas alam semesta. Makanya idealisme ini lebih setuju pengetahuan yang itu yang ada di akal kita, yang ada di ide kita. Dan ini kata Plato sifatnya itu sejak kita lahir itu sudah ada. Kalau dalam bahasa Islam itu kan wa'allama adama asma'akullaha. Jadi Nabi Adam itu sudah diberikan pengetahuan oleh Allah. Makanya para malaikat pada sujud, ya, pada menghormati Nabi Adam, karena Nabi Adam itu sudah dibekali ilmu pengetahuan oleh Allah. Artinya apa? Sejak kecil kita itu sudah punya ide, dan ide ini tidak berubah. Tapi ketika ide ini sudah ada di alam semesta, yaitu hasil dari pengetahuannya itu sudah berubah-ubah, ya. Ada di sini cantik, ada di Eropa yo cantik, di Jawa itu pun juga cantik. Nanti versinya orang Jawa cantik itu harus agak gembrot misalkan. Yang di Eropa cantik itu harus langsing dan lain sebagainya. Tapi kecantikan yang ada di ide ini sifatnya universal, ya. Tapi nanti kok kecantikan ini sudah menempel di alam semesta atau di bumi atau di masyarakat, kecantikannya itu sudah versi A dan versi 1. Nah, itu jenis pengetahuan yang sifatnya idealisme. Yang kedua ada yaitu realisme. Ini tokohnya adalah Aristoteles, yaitu muridnya Plato. Jadi Plato punya gagasan ide, kalau muridnya itu punya gagasan realisme. Mereka berbeda, nggak ada soal. Dan itu adalah kebanggaan tersendiri bagi Plato karena mampu mencetak seorang murid yang itu punya gagasan yang itu otentik dan bisa ditemukan oleh Aristoteles. Hari ini misalkan ada guru punya murid kok punya pemikiran tidak sesuai dengan gurunya, dan gurunya kok itu marah-marah dan menganggap bid'ah dan lain sebagainya, artinya gurunya ini tidak sukses sebagaimana suksesnya Plato. Terserah murid-murid itu punya gagasan seperti apa. Mungkin tidak cocok hari ini, tapi kan setidaknya itu kompatibel dengan si murid itu sendiri. Ya, jadi hasil dari didikan kita itu seperti apa? Kalau kok itu sama dengan produk pemikiran kita nggak boleh bangga. Harusnya apa? Pengetahuan yang kita sampaikan dan itu dimiliki oleh murid kita, harusnya mereka itu bisa menemukan sesuatu yang baru, tidak seperti apa yang kita miliki. Baru di situ kita bangga. Karena mereka sudah menemukan sesuatu yang baru yang itu jauh lebih valid dari pengetahuan kita, sebagaimana Aristoteles menemukan gagasan epistemologi yaitu tentang realisme. Katanya bagaimana? Realisme ini mengatakan bahwa mengetahui itu sama artinya dengan memiliki pengetahuan tentang suatu objek. Ya. Jadi saya mengetahui di depan saya ini ada kopi. Loh, karena di depan saya itu ada kopi, kok saya mengatakan di depan saya ini ada jinnya misalkan. Loh, itu kan tidak ada objeknya. Jin itu kan tidak bisa dibuktikan. Kalau kok saya bersikukuh dengan saya mengatakan di depan saya ada jinnya, kemudian saya harus bisa membuktikan objeknya.
janjani jinnya itu warnanya apa, jinnya itu tingginya berapa dan lain sebagainya. Jadi apa? Realisme ini meyakini pengetahuan itu hasil dari adanya objek. Kalau kita tarik ke belakang harus ada yang namanya ontologi. Kenapa kok hari ini kita mengetahui manusia? Karena ada manusia, simple. Kenapa kita hari ini mengetahui ada yang namanya ilmu matematika? Yo karena alam semesta ini banyak yang itu harus dihitung melalui ilmu matematika. Kayak teman-teman membuat rumah saja itu kan butuh matematika. Kenapa kok kita mengetahui ilmu itu? Yo karena ada objeknya. Kalau tidak ada objeknya, itu tidak bisa dijadikan ilmu. Makanya yang kedua itu apa? Aliran realisme ini, pengetahuan juga dianggap dan juga diperoleh melalui indera. Ya, dan hal ini kebenarannya harus dibuktikan serta disesuaikan dengan fakta. Jadi hasil dari ilmu yang kita miliki itu hasil dari alat indera yang kita miliki. Saya hari ini mengetahui di depan saya ada kopi. Saya mengetahui itu, kopinya kan di depan saya ini kan berupa objek. Ya, kemudian saya menggunakan alat indera saya. Oh, kopinya warnanya hitam. Kemudian saya buktikan dengan mulut saya. Saya buktikan ternyata kopinya itu manis. Disitulah lahir yang namanya ilmu pengetahuan. Maksudnya apa? Kebenarannya bisa dibuktikan dengan fakta. Makanya saya tadi kan bilang, berpikirlah yang itu tidak ada di alam semesta. Teman-teman itu kan puyeng kan? Mikir apa ya kira-kira yang itu tidak ada di alam semesta. Kalau kok bisa menemukan, kemudian itu faktual atau tidak? Itu berupa objek atau tidak? Kalau tidak berupa objek, itu belum bisa dikatakan pengetahuan. Jadi realisme ini beranggapan pengetahuan yang kita miliki itu hasil dari objek realitas yang ada di alam semesta. Dan itu ditangkap oleh manusia melalui panca indera. Kita mengetahui ada bulan karena di malam hari ada bulan. Itu hasil dari pengamatan kita melalui alat indera. Jadi dua ini adalah jenis pengetahuan, ya, yang sifatnya ada di ide. Yang kedua sifatnya itu ada di objek realitas alam semesta, yang itu bisa didapatkan melalui alat indera manusia. Itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita masuk ke sumber ilmu pengetahuan. Jadi sumber pertama itu ada empirisme. Jadi sumber pengetahuan itu diperoleh melalui pengalaman. Jadi pengalaman itu maksudnya apa? Sesuatu yang ada yang itu kita alami. Ya. Jadi itu kan ada istilah tabula rasa. Jadi manusia dilahirkan itu kan dari fitroh atau suci. Maksudnya apa? Maksudnya seperti kertas yang kosong. Nanti kertas ini warnanya merah, kertas ini warnanya hijau, ada coret-coretannya, ada gambarannya. Itu tergantung lingkungannya, tergantung orang tuanya. Kayak hari ini, dulu kalau kita mendengarkan kajian sebelumnya tentang ateisme itu kan saya menyampaikan manusia itu lahir dalam keadaan ateisme. Ya, nanti kita beragama, entah itu agamanya Kristen atau Islam, itu kan tergantung pengalaman kita,
tergantung lingkungan kita, tergantung orang tua kita. Jadi apa? Jadi sumber pengetahuan itu dari pengalaman keseharian kita. Yo bahasa simpelnya kalau teman-teman itu suka naik gunung, banyak sekali ilmu pengetahuan yang didapatkan dari gunung. Oh, kalau di gunung itu kalau mendaki tidak boleh membuang sampah sembarangan. Simpelnya seperti itu. Nah, nanti kita itu ahli dalam bidang apa? Misalkan kok teman-teman itu ahli dalam bidang hukum, yo karena teman-teman itu mendalami ilmu hukum. Itu yang disebut empirisme. Kalau rasionalisme ini berbeda dengan empirisme. Kalau empirisme itu pengetahuan yang itu hasilnya dari objek yang itu dialami oleh manusia. Kalau rasionalisme itu pengetahuan adalah hasil dari pendaya gunaan akal manusia. Ya. Jadi akal ini kalau menurutnya Al-Ghazali levelnya jauh lebih tinggi dari empirisme. Kalau empirisme itu mengatakan di depan saya itu ada cewek, itu kan harus ada pembuktiannya, baru dikatakan itu ilmu pengetahuan. Kalau itu memakai rasionalisme, coba dicek perempuannya ini seperti apa, bagaimana dan lain sebagainya. Kalau Al-Ghazali itu mengibaratkan bahwa kita itu mengetahui indahnya rembulan. Ya, rembulan itu pada malam hari ukurannya seperti bola. Itu ditangkap melalui empirisme. Tapi rasionalisme kita itu membenarkan tidak sebagaimana yang dibenarkan di empirisme, ya. Akal kita membenarkan apa? Rembulan yang ada di atas sana itu besarnya jauh lebih besar daripada bola. Jadi apa? Rasionalisme ini mampu menangkap sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh empirisme. Sifatnya itu deduktif, ya. Jadi sumber pengetahuan yang pertama yang itu didapatkan melalui pengalaman. Yang kedua itu pengetahuan yang didapatkan melalui akal. Ya. Yang ketiga itu ada kritisisme. Jadi kritisisme ini dia menjembatani pertentangan antara rasionalisme dan empirisme. Jadi kalau sebelumnya empirisme ini tarung sama rasionalisme dan masing-masing itu membenarkan pendapatnya masing-masing, misalkan kritisisme ini dia mengharmoniskan. Keduanya itu sama-sama penting. Kalau kita hanya menggunakan akal, lalu yang kita pikirkan apa? Kalau kita hanya menggunakan objek realitas pengalaman, kalau kita tidak punya akal, objek realitas itu tidak bisa dipikirkan. Harus ada akal dan juga harus ada objek. Saya tidak bisa mengetahui di depan saya ini ada kopi. Kalau itu di depan saya ada kopi, harus di depan saya itu ada kopi, kemudian akal saya itu saya gunakan, baru saya menyimpulkan di depan saya itu ada kopi. Kalau hanya ada kopi saja, tapi manusianya tidak punya akal, sampai kapanpun tidak ada yang mengatakan di depan saya ini ada kopi. Makanya kritisisme ini adalah mengatakan antara empiris dan rasionalis itu sama-sama penting. Kayak di dalam filsafat peripatetik itu kan perdebatan luar biasa. Di sisi lain mengatakan yang paling penting itu adalah akal. Coba dicek misalkan Quran, kalau tidak ada akal, Quran itu apa bisa bicara? Kenapa kok hari ini Quran itu
bisa bicara? Yo karena itu pendaya gunaan akal. Buktinya apa? Buktinya banyak mufasir yang itu tafsirannya berbeda-beda. Loh, itu kan semuanya hasil dari akal manusia yang mengkaji namanya Al-Quran. Artinya apa? Ada rasio dan ada objek empiris yang itu berupa kitab suci. Di sisi lain para filosof peripatetik mengatakan tadi, yang paling penting itu yo akal. Loh, tapi kalau hanya akal-akal saja, tidak ada wahyu, akal itu bisa apa? Kalau hanya Quran saja, tidak ada akal, Quran tidak bisa bicara, makanya harus ada wahyu dan harus ada akal. Itulah yang disebut kritisisme, keduanya sama-sama penting, harus digunakan semuanya. Yang sebelumnya kita debat masalah itu, ayo sekarang kita pakai antara empiris dan rasionalis. Ya, jadi kalau kita hanya rasionalis total, yo akhirnya nanti kita itu terjebak pada akal kita. Sedangkan katanya Al-Ghazali, akal itu kadang tidak objektif. Kayak tadi saya menyampaikan, hari ini kita mengatakan kamu itu paling cantik, ternyata besok ada jauh yang lebih cantik. Loh, itu kan hasil dari kesimpulan akal. Empirisme pun juga sama. Kopi yang hari ini saya minum manis, ternyata besok saya membuatnya tidak manis, berubah-ubah. Walaupun demikian, kita pakai empiris dan rasionalis biar pengetahuan kita itu kompatibel. Itu yang dikaji oleh kritisisme. Yang keempat ada fenomenalisme. Jadi apa? Pengetahuan itu diperoleh melalui kemampuan. Dengan apa? Dengan mengobservasi, menganalisis, dan menyimpulkan gejala-gejala alam yang itu muncul dari hasil penangkapan indrawi manusia. Kayak tadi saya mengatakan hari ini itu mendung. Itu kan hasil observasi saya terhadap alam. Kemudian saya analisis kalau mendung pasti nanti hujan dan bisa juga tidak hujan. Ya, dari hasil indrawi yang itu saya tangkap dari alam semesta, saya observasi dan saya analisis, kemudian saya simpulkan. Ya, nah fenomenalisme ini nanti bermacam-macam. Karena apa? Karena itu hasil dari indrawi manusia, otomatis analisisnya pun juga berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain. Misalkan seorang mahasiswa manajemen misalkan atau ekonomi, itu jalan-jalan ke suatu ladang, melihat ladang. Kemudian mahasiswa ekonomi ini menyimpulkan apa? Ini ladang enaknya nanti dijadikan pabrik untuk bisnis. Itu mahasiswa ekonomi. Nanti kalau itu yang kesana mahasiswa agama misalkan, humaniora, melihat ladang, oh ini cocoknya dijadikan masjid yang besar karena lingkungannya itu sangat mendukung untuk beribadah masyarakat. Loh, objeknya kan sama, observasinya sama, tapi kan hasil dari fenomena yang kita tangkap dari realitas itu sesuai persepsinya manusia. Kalau yang mahasiswa manajemen itu hasil dari objeknya itu adalah usaha, yang mahasiswa agama itu terkait dengan ubudiyah, terkait dengan ibadah. Artinya apa? Objek satu itu kesimpulannya, analisisnya bisa macam-macam, tergantung hasil dari indrawi manusia. Itulah yang disebut fenomenalisme. Ada juga yaitu intuisionisme. Jadi pengetahuan ini berbeda dengan empiris, rasionalis, kritisisme maupun fenomena. Kalau intuisionisme ini pengetahuan yang itu hasil dari kedekatan seorang hamba pada Tuhannya.
Ini biasanya dikaji di dalam bidang tasawuf, ya. Kayak ada istilah mahabbatullah, ada istilah khauf dan roja, ada istilah ma'rifat. Ini adalah sebentuk pengetahuan yang itu hasil dari kedekatan seorang hamba kepada Tuhannya, yang itu disebut intuisionisme. Pengetahuan yang itu berupa ilham. Jadi ilham yang itu hasil atau pemberian dari Tuhan kepada hambanya, yang itu hambanya jiwanya sudah suci dan bersih. Kalau hati kita itu masih kotor, kayak Al-Ghazali itu mengatakan, jiwa itu seperti kaca. Kalau kacanya ini banyak titik-titik hitam, kaca ini tidak bisa menangkap cahaya dari Tuhan. Makanya kita itu harus setiap hari berusaha untuk tazkiyatun nafas, yaitu pembersihan jiwa. Karena apa? Jiwa ini seperti kaca. Ayo kita bersihkan sebening mungkin, sesuci mungkin. Kalau jiwa kita ini sudah suci dan bersih, maka cahayanya Tuhan itu akan bisa ditangkap oleh jiwa kita yang sudah bersih, dan disitulah kita akan memperoleh ilham yang itu langsung dari Allah. Kalau dalam bahasa epistemologi, kita mengetahui atau mendapatkan pengetahuan yang sumbernya itu langsung dari Allah. Kayak tadi saya sebutkan, ilmu pengetahuannya itu tidak hanya ilmu yakin, tidak hanya ainul yakin, tapi apa? Ilmu pengetahuan itu hakiki, yaitu adalah hakul yakin, karena sumbernya dari Tuhan yang maha benar. Jadi kalau kita itu ingin mendapatkan ilmu yang berupa intuisionisme, jalannya itu pertama dengan apa? Dengan usaha kita dalam mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang kedua apa? Tazkiyatun nafas. Kita usahakan jiwa kita itu sesuci mungkin, sebersih mungkin. Disitulah jiwa kita itu siap menerima pengetahuan yang sumbernya itu dari Allah. Kenapa para rasul, para nabi itu mendapatkan wahyu? Karena jiwanya itu sudah tersucikan, jiwanya itu sudah bening, bahkan jiwanya itu sudah bercahaya. Kalau jiwanya ini sudah bercahaya, maka cahayanya ini akan menyambung, akan bertemu dengan cahayanya Allah. Disitulah ilmunya Tuhan akan diperoleh oleh manusia. Kalau kita itu mendapatkan ilmu ini, itu kalau memakai kacamatanya orang Jawa, itu ada istilah weruh sadurunge winaroh. Kita mampu melihat sesuatu yang itu belum terjadi. Makanya kan di Jawa ada istilah ilmu laduni. Tapi hari ini kan kita diskomunikasi atau dispemahaman. Kita nggak mau belajar, tapi pengennya mendapatkan ilmu laduni. Bagaimanapun kita tidak akan mendapatkan ilmu laduni kalau jalan kita itu tidak belajar. Itu kan dibahas oleh Al-Ghazali di Risalah Al-Laduniyah. Jadi ilmu laduni itu tidak akan didapatkan oleh orang yang itu hanya males-malesan saja. Mosok Tuhan memberikan ilmu laduni kepada orang yang males. Artinya kalau Tuhan memberikannya, Tuhan artinya tidak adil. Dan itu enggak mungkin. Itu ya. Ada juga yaitu dialektis. Ini diwakili oleh Hegel yang punya yaitu gagasan tentang tesis, antitesis, dan sintesis. Jadi misalkan tesis itu saya yang sebagai manusia, laki-laki. Antitesisnya ada perempuan. Akhirnya saya itu jatuh cinta. Nanti sintesisnya apa? Kita berumah tangga. Jadi tesis ini harus bertemu dengan yang itu berlawanan dengan tesis. Kalau ada laki-laki, ada perempuan. Nah, tesis dan antitesis ini nanti akan menghasilkan sesuatu yang baru,
yaitu sintesis berupa kesimpulan. Sifatnya bagaimana? Sifatnya itu dialektis. Jadi alam semesta ini kan dialektis. Saya hari ini yang itu menjadi pembicara, besok saya itu bisa menjadi sebagai audien. Kan bisa saja. Saya yang hari ini itu misalkan menjadi seorang santri, besoknya saya bisa menjadi seorang pengajar. Itu sifatnya dialektis, kita itu berubah-ubah. Ilmu pengetahuan pun juga sifatnya dialektis karena ada trilogi. Ada tesis, antitesis, dan sintesis. Kayak hari ini di dunia akademisi, kenapa kok ilmu pengetahuan itu berkembang dan hasil dari novelty-nya itu bermacam-macam? Karena itu adalah penemuan baru yang itu merekonstruksi penemuan sebelumnya. Penemuan sebelumnya mengatakan A. Sekarang saya meneliti yang saya temui itu adalah B. Penemuan B saya ini meruntuhkan penemuan sebelumnya. Lahir sesuatu yang baru, sesuatu pengetahuan yang baru. Alam semesta pun juga sama. Hari ini misalkan matahari itu cerah, nanti 1 jam kemudian ternyata mendung. Sintesisnya apa? Lahir yang namanya hujan. Itu sebagaimana ilmu pengetahuan yang itu tidak terlepas dari tesis, antitesis, dan sintesis yang itu setiap waktu bisa berubah. Ya, makanya disitulah ilmu pengetahuan itu tiap hari, tiap tahun itu berkembang karena sifatnya dialektis. Yang terakhir yaitu ada wahyu. Wahyu ini adalah sumber pengetahuan yang itu berasal dari Tuhan, yang diberikan para utusannya, yaitu nabi yang suci. Jadi ini pengetahuan yang itu tidak diberikan oleh sembarang orang, apalagi seperti kita yang orang awam. Sampai kapanpun kita tidak bisa masuk kepada epistemologi yang sifatnya itu wahyu. Wahyu ini hanya diberikan kepada seorang utusan saja yang dipercaya oleh Allah untuk mengemban amanah atau untuk mengemban pesan suci yang itu dari Allah. Itu ya, itu sumber pengetahuan. Nah, sekarang kita masuk ke alatnya. Ya, lalu bagaimana cara kita mendapatkan ilmu? Ini kan pertanyaan di awal tadi. Iya, hari ini kita punya ilmu. Tapi ilmu yang kita dapatkan ini sebelumnya cara kita untuk mendapatkannya itu bagaimana? Ada yang pertama yaitu dari otoritas. Maksudnya apa? Dari orang yang itu kita percaya. Misalnya seorang kiai, seorang ulama, seorang nabi, seorang penguasa. Mereka itu punya otoritas bidang keilmuan yang itu menjadi spesialisnya. Dan kita belajar sama mereka. Ya, itulah sumber ilmu pengetahuan yang pertama. Jadi kita meyakini kalau dia itu ahli dalam bidang tafsir. Dan sekarang saya ingin belajar ilmu tafsir. Akhirnya saya belajar dengan Gus Baha. Akhirnya saya belajar dengan Prof. Mbah Shihab misalkan. Karena apa? Karena mereka punya otoritas bidang ilmu yang itu sudah dipercaya oleh masyarakat. Oh, kalau beliau ini ahli dalam bidang hukum. Oh, kalau beliau ini ahli dalam bidang tafsir. Dari situ saya belajar dari mereka. Yang kedua yaitu ada sense perception. Jadi pengetahuan itu hasil dari persepsi kita. Ya. Jadi persepsi kita ini kan macam-macam. Saya menganggap bahwa perempuan ini cantik. Loh, teman saya itu berbeda persepsinya. Teman saya mengatakan, enggak, biasa saja. Nah, persepsi ini macam-macam. Dan kita enggak boleh bertengkar pada sense perception. Kita akui saja perbedaan dari kesimpulan masing-masing orang. Ya,
Karena yang namanya persepsi itu tidak bisa disatukan, melainkan sifatnya itu persepsi, tergantung hasil dari pengalaman dan anggapan setiap individu. Yang ketiga ada panca indera. Ya, kita hari ini mendapatkan ilmu pengetahuan karena kita itu diberikan indera oleh Allah, yaitu berupa mata, berupa telinga, berupa bibir, dan lain sebagainya. Ini pun juga alat untuk mendapatkan ilmu. Kayak saya melihat di depan saya itu ada kopi. Saya cek dengan bibir saya, oh ternyata kopinya ini manis. Itu bisa saya buktikan dan itu bisa dijadikan kebenaran, dan saya simpulkan pengetahuan kopi ini adalah manis, itu hasil dari panca indera. Tidak hanya itu, ya, kayak kita hari ini mengetahui seluruh isi alam semesta, itu kan hasil dari indera kita. Ya, kita mengetahui bulan, kita mengetahui masyarakat, kita mengetahui isi lautan, isi hutan, dan lain sebagainya. Itu kan hasil dari panca indera kita. Bahkan dalam dunia akademisi penelitian itu kan kebanyakan versinya panca indera yang harus dibuktikan secara faktual dan empiris. Nah, yang keempat ini jauh lebih penting, kayak saya sebutkan tadi, yaitu akal rasio. Ya, jadi manusia itu kan makhluk animal rasional atau hayawanun anatikoh, satu-satunya hewan yang itu punya akal berpikir yang bisa didayagunakan untuk mengakses ilmu pengetahuan. Jadi teman-teman hari ini kok tidak mau mendayagunakan akal, yo kita tidak mendapatkan ilmu. Kenapa hari ini kita paham tentang ilmu balanggoh, kita paham tentang ilmu hukum? Yo karena itu hasil dari pendayagunaan akal kita sehingga kita mau mempelajarinya. Disitulah lahir ilmu pengetahuan. Ada juga yaitu nurani atau perasaan. Kalau yang sebelumnya tadi itu hasil dari indera dan akal, sekarang kita mendapatkan ilmu itu dari perasaan. Ya, kayak tadi saya menyebutkan, saya mengetahui perempuan itu cantik, itu kan hasil dari indera saya. Ya. Nah, kecantikan ini tidak hanya sebatas hasil dari indera, tapi pun saya ingin merasakan kecantikan perempuan itu, yaitu dengan apa? Dengan memilikinya. Ini jauh lebih valid daripada epistemologi yang itu hasil dari indera dan rasio. Kalau rasio itu kan bisa dibolak-balikkan, ya kan? Kayak teman-teman itu sakit, itu kan males mikir, dan lain sebagainya. Nah, artinya nurani ini pengetahuan yang itu sifatnya batiniah, atau kayak tadi sifatnya itu intuisi. Ada juga yaitu naluri. Naluri ini ya yang biasa kita alami sehari-hari. Kok rambut saya gatel ya? Yo harusnya kita keramas, simple. Kok saya itu lapar ya? Yo jawabannya simple, yaitu apa? Yo harus makan. Itu adalah insting atau naluri. Kalau kita kok hanya memakai naluri saja, yo kita tidak menjadi manusia seutuhnya, karena insting ini kebanyakan dipakai oleh hewan. Ya, kayak hari ini seorang ibu itu sangat sayang sama anaknya, itu adalah naluri. Dan itu tidak bisa dibuang, tidak bisa disingkirkan. Bagaimanapun seorang ibu di Indonesia, di Eropa, dan seluruh di alam semesta, yang namanya ibu pasti punya cinta kepada anaknya karena sifatnya itu naluri. Kalau naluri ini dibunuh, yo sebagian setengah kemanusiaannya pasti akan hilang. Itu naluri. Ada juga yaitu intuition. Ini maksudnya adalah gerakan hati.
Kalau panca indera, otoritas, sense perception, dan akal, ini kan butuh yang namanya pembuktian. Kalau intuisi ini adalah gerak hati dan gerak batin. Contohnya begini, saya itu kenal sama perempuan cantik di saat saya S1, tapi rasanya kok nggak enak ya, karena saya itu sedang belajar. Itu yang main adalah gerak hati. Jadi kalau misalkan saya paksakan untuk nembak cewek itu, rasanya nanti nggak enak. Kuliah saya nggak berjalan lancar, saya nggak serius belajar. Ini yang main adalah hati kita. Atau bisa juga kayak teman-teman ingin pergi ke suatu tempat, tiba-tiba rasanya itu berat, ya, rasanya itu sulit untuk berangkat. Itu padahal kita itu tidak tahu kalau pergi ke sana nanti terjadi apa-apa, tapi saat kita ingin berangkat rasanya itu sangat sulit. Itu adalah gerak hati. Tiba-tiba kita dapat informasi kalau di sana itu ada copet, di sana itu ada sesuatu yang membahayakan. Artinya apa? Hati kita itu sudah mengatakan sebelum kita itu melakukan. Itu yang bekerja adalah hati kita. Nah, untuk agar hati kita bisa sampai membaca sesuatu yang itu belum terjadi, jalannya tadi yaitu apa? Tazkiyatun nafas. Jiwa kita harus suci dan bersih. Biar apa? Biar hati kita itu bisa mengatakan sesuatu yang itu belum ada fakta dan datanya. Yang terakhir yaitu ada imagination. Ya, kayak katanya Albert Einstein itu, imagination is everything. Imajinasi itu adalah segala-galanya. Jadi kalau pengetahuan itu A, itu dengan imajinasi, pengetahuan itu bisa tidak hanya menjadi A. Artinya apa? Artinya kita harus mendayagunakan akal kita untuk membayangkan atau menciptakan segala apa yang itu sudah menjadi pengalaman atau kenyataan kita sehari-hari. Ya, kenapa kok hari ini manusia selalu berkembang? Dan itu tampak jauh lebih indah dan jauh lebih indah. Karena apa? Karena hasil dari imajinasi manusia. Ya, dulu itu ada sepeda yang itu tidak ada, yo kita teman-teman tahulah sepeda yang itu apa adanya. Sekarang ada sepeda yang bisa dilipat. Sekarang bahkan ada sepeda yang itu ada mesinnya. Itu kan hasil dari imajinasi manusia. Nah, ini semua adalah alat yang kita miliki untuk mengakses ilmu pengetahuan. Jadi ayo kita gunakan panca indera, kita gunakan rasio, kita juga menggunakan nurani kita, insting kita, intuisi kita, imajinasi kita. Biar apa? Biar pengetahuan kita itu optimal. Dan kita nggak boleh hanya berhenti pada indera, nggak boleh berhenti pada akal. Kita pun juga harus memakai nurani kita. Itu ya. Ada juga yaitu objek lahirnya ilmu pengetahuan. Jadi pengetahuan hari ini kalau tidak ada objeknya, itu kan tidak lahir ilmu pengetahuan. Nah, pengetahuan hari ini berkembang karena ada objeknya. Objeknya apa? Terutama itu fenomena. Kayak tadi saya bisa menyimpulkan nanti akan hujan, karena saya menemukan, saya mengamati ada fakta, ada peristiwa, sekarang itu mendung. Kalau mendung itu pasti hujan, itu fenomena. Jadi dari objek fenomena ini lahir yang namanya ilmu pengetahuan, dan fenomena ini sangat banyak. Oh, fenomenanya masyarakat pesisir, oh fenomena masyarakat pegunungan. Itu nanti hasil dari pengetahuan, hasil dari epistemologinya pasti berbeda-beda. Yang kedua apa? Yang kedua yaitu masa lalu. Oke, bentar ya. Ada yang
Oke, kita lanjutkan. Pertama ada fenomena, yang kedua ada masa lalu. Jadi pengalaman yang itu sudah kita alami sebelumnya. Contoh teman-teman pernah mengalami bahwa ada pengalaman yang pahit karena kesalahan kita. Dari pengalaman itu kita bisa mengambil pelajaran atau ibroh di masa depan. Kalau saya demikian, nanti hasilnya pasti demikian. Oleh karena itu saya tidak melakukan. Karena apa? Karena bisa merugikan diri kita. Jadi pengetahuan itu tidak hanya hari ini, tapi pun juga hasil dari masa lalu. Kayak teman-teman, kenapa kok hari ini ilmu itu berkembang? Karena ada produk pemikiran dari para filosof masa lalu. Ya, itu kan juga objek. Jadi objek yang itu hasil dari produk pemikiran para intelektual, para filosof, dan kita mempelajari itu. Yang kedua apa? Yaitu masa depan. Jadi saya bacakan suatu pengalaman kenyataan yang akan terjadi. Tetapi manusia itu mampu memprediksinya dengan kenyataan yang akan datang. Jadi simpelnya begini, kalau hari ini kita berusaha menjadi orang baik dan kita berusaha belajar secara terus-menerus, saya yakin nanti di masa depan saya akan menjadi orang sukses. Jadi satu langkah yang kita lakukan hari ini itu adalah bekal nanti hasil yang akan ada di masa depan. Ya. Jadi kalau teman-teman itu perilakunya baik hari ini, usahanya sudah serius hari ini, itu akan jadi sebagai pembuktian di masa yang akan datang. Karena banyak teman-teman itu kan mengatakan proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Yang terakhir ada nilai, yang itu ada etik, estetik, dan etika. Jadi ada keindahan, ada nilai moral, ada nilai perilaku. Dan itu pun juga sebagai objek epistemologi. Itu kan ada kalimat yang menurut saya indah. Apakah ia bernilai karena engkau itu menginginkannya, ataukah engkau menginginkannya karena ia bernilai? Coba teman-teman dicek. Teman-teman itu naksir sama cewek, ya, apakah ceweknya itu bernilai sehingga teman-teman itu ingin memilikinya? Ya, jadi itu kan ada, kalau nggak salah dari Plato, jatuh cinta itu kan ada suatu kebaikan dari orang yang kita taksiri. Artinya apa? Ada nilai yang dia miliki, akhirnya saya itu jatuh cinta. Kenapa kok saya menginginkannya, ingin memilikinya? Karena dia itu punya nilai yang itu tidak saya miliki. Nah itu ya, itu pun juga jadi objek sumbernya ilmu pengetahuan. Nah ini jenisnya. Ada jenis non-ilmiah. Non-ilmiah ini pengetahuan yang tidak perlu ditanggungjawabkan karena sudah dialami manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Kayak tadi saya menyimpulkan, kalau saya lapar, ya harus makan. Kok teman-teman jomblo, ya harus cari pacar. Kok teman-teman rambutnya gatal-gatal, ya harus keramas. Ini pengetahuan yang tidak perlu pembuktian secara empiris. Tapi apa? Karena kebenarannya itu sudah kita alami sehari-hari, yo kalau lapar yo harus makan. Nah, di atas non ilmiah ini ada pengetahuan yang sifatnya ilmiah. Jadi apa? Suatu pengetahuan yang itu ada kebenaran menurut norma atau prinsip-prinsip keilmuan. Maksudnya apa? Pengetahuan yang sifatnya ilmiah ini harus rasional, logis, harus empiris,
harus apa? Bisa diterapkan secara pragmatis, ada manfaatnya untuk sosial, baik secara teoritis maupun secara praktis. Jadi pengetahuan yang itu ilmiah itu hasil dari akal dan bisa dibuktikan secara empiris. Kalau saya itu mengetahui ada perempuan cantik, mana buktinya? Kalau itu bisa dibuktikan, artinya itu suatu kebenaran ilmiah. Tapi tidak selesai di situ. Hasil dari penemuan saya yang bisa dibuktikan itu pragmatis enggak, ada manfaatnya enggak, baik itu untuk masyarakat maupun untuk para akademisi. Kalau tidak ada manfaatnya, itu tidak bisa dikatakan pengetahuan yang ilmiah. Jadi pengetahuan ilmiah itu finalnya apa? Hasilnya itu bermanfaat untuk masyarakat banyak. Yang ketiga apa? Yaitu jenis pengetahuan yang sifatnya itu ideologi. Jadi saya itu membenarkan kalau tawazun itu sangat baik, ya karena saya NU. Saya membenarkan kalau modernisme ini sangat baik, ya karena saya Muhammadiyah. Saya membenarkan kalau akal ini sangat absah untuk sumber ilmu pengetahuan, yaitu karena saya Mu'tazilah. Jadi kebenaran pengetahuan yang itu sudah yang itu sudah dikategorikan sesuai ideologinya masing-masing, yang di dalamnya tentu ada nilai, ada norma, dan ada etik-etik dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu ideologi. Yang keempat ada filosofis. Maksudnya apa? Pemikiran yang itu sifatnya objektif. Saya mengatakan kamu itu cantik. Orang Madura pun juga mengakui kalau itu cantik. Orang Eropa pun juga sama mengakui kamu itu cantik. Artinya apa? Kecantikan yang menempel pada dirimu itu adalah objektif, karena itu hasil dari renungan saya secara filosofis. Ya. Jadi hasil dari gagasan filosofis itu harus mencapai suatu sifat yang tidak relatif, melainkan objektif. Maksudnya apa? Bisa diterima oleh semua manusia. Yang kedua itu pemikiran yang radikal. Ya, jadi tidak hanya menangkap sesuatu yang ilmiah saja, yang ideologi saja, tapi dipertanyakan, dicari akarnya sampai ke akar permasalahannya. Kenapa hari ini kok ada korupsi? Nah, itu digali sampai ke akar-akarnya. Kenapa Indonesia itu dianggap sebagai negara yang banyak korupsi? Oh, ternyata banyak ketimpangan, ternyata ini dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya sebatas yang empiris, melainkan yang sifatnya abstrak, eskatologis. Kemudian apa? Kritis. Maksudnya apa? Dipertanyakan. Jadi tidak mudah menerima. Kalau kita hari ini kok mudah menerima, pemikiran kita tidak filosofis melainkan ideologis. Pokoknya kalau yang dikatakan oleh orang itu benar. Pokoknya yang dikatakan oleh presiden kerja-kerja itu adalah benar. Kalau kerja-kerja itu kan dikritik oleh Buya Hamka ya, kebu saja juga kerja. Kalau manusia hanya kerja-kerja tidak mau berpikir, ya kita hasilnya kayak kebu. Makanya kita harus kritis, kita pertanyakan ulang. Kayak tadi di awal, kenapa banyak ilmu yang sudah kita dapatkan, kita cek ulang secara kritis, jangan-jangan ada yang salah. Yang terakhir ada mistis, yaitu pengetahuan yang sifatnya itu imaterial, tidak rasional, tidak faktual. Ya, dalam agama itu seperti berbicara tentang Tuhan, ya. Yang sifatnya ini pasti subjektif, sesuai pengalamannya masing-masing. Ada satu orang mengatakan bahwa berdekatan dengan Tuhan itu akan menjadikan diri kita itu ayem,
menjadikan diri kita itu semakin hari semakin bahagia, itu kan hasil dari subjektif manusia masing-masing. Nah, nanti hasil ini pun berbeda-beda. Karena apa? Karena pengalaman pribadi. Contoh kecil hasil dari pengalamannya Robiah Al-Adawiyah itu berbeda dengan pengalamannya Mula Sadra. Ya, Mula Sadra nanti berbeda dengan Al-Ghazali. Al-Ghazali berbeda dengan Junaid Al-Baghdadi. Karena apa? Karena basis pengetahuannya itu mistis, yaitu pengalaman pribadi. Nah, itu jenis ilmu pengetahuan. Masih banyak ya. Oke, terakhir. Kita bicara tentang teori kebenaran pengetahuan. Ya, jadi pengetahuan ini bisa dikatakan benar, itu harus bagaimana dan seperti apa. Jangan-jangan pengetahuan kita itu yang dulunya kita anggap benar, sekarang mungkin sudah tidak benar. Makanya harus kita uji. Pertama apa? Dengan korespondensi. Maksudnya apa? Maksudnya itu yang kita katakan benar, itu harus sesuai, harus relevansi dengan yang namanya fakta. Saya mengatakan bahwa kopi itu manis, coba dicek secara faktual. Oh, ternyata saat saya minum, ternyata kopi yang di depan saya ini manis. Artinya apa? Pendapat saya tentang kebenaran itu ada kesesuaian dengan adanya kebenaran yang itu faktual. Ya, kalau saya mengatakan hari ini hujan, tapi kok ternyata tidak hujan, artinya itu tidak korespondensi. Pendapat saya tidak ada relevansinya dengan fakta, dengan kenyataan. Itu loh contohnya. Wanita adalah orang yang dapat mengandung. Itu asumsi pertama, ya. Semua wanita pasti akan mengandung, tapi dicek secara faktanya. Oh, ternyata wanita yang sudah bersuami ternyata bisa mengandung dan melahirkan anak. Artinya apa? Argumen pertama saya itu bisa dibuktikan secara faktual. Itu korespondensi. Yang kedua yaitu ada koherensi. Nah, saya bacakan. Teori ini mengatakan kalau kebenaran itu hadir atas kesesuaian dengan kebenaran yang ada sebelumnya. Ya, jadi orang dulu itu mengatakan kalau tidur jam 10 malam itu baik. Ya. Nanti kita uji hari ini, oh ternyata tidur jam 10 malam itu menyehatkan, tidak menjadikan diri kita itu rusak. Artinya apa? Pengetahuan kita hasil dari renungan kita, dari akal kita, itu harus sesuai dengan produk pemikiran-pemikiran sebelumnya. Contohnya begini, semua manusia itu memiliki akal. Maka budi pasti juga memiliki akal. Ya, jadi manusia itu kan punya akal, dan budi ini adalah seorang manusia, pasti dia punya akal. Artinya apa? Ada kesesuaian kebenaran dari yang sebelumnya dan hari ini. Kemudian teori pragmatisme. Jadi semua pengetahuan bisa dikatakan benar kalau itu ada manfaatnya, bisa membawa pada perubahan bagi kehidupan manusia. Jadi hasil pengetahuan seabsurd apapun, sebaik apapun, kalau itu tidak merubah pada kehidupan manusia, ya pengetahuan itu absurd. Kayak teman-teman hari ini banyak pengetahuan, tapi kok nilai kemanusiaannya hanya itu saja, nilai kemanusiaannya tidak naik level, artinya pengetahuannya itu basi. Artinya pengetahuannya itu tidak membawa manfaat. Artinya apa? Ilmu itu harus pragmatis, ada wujud hasil yang itu manfaat untuk masyarakat. Yang terakhir yaitu ada teori kebenaran performatif. Jadi apa? Teori ini mengatakan kalau kebenaran itu hadir atas ketentuan yang dibuat oleh pihak yang memegang otoritas.
Kalau Jokowi mengatakan kerja kerja kerja, ya, lalu kita menganggap kerja itu baik, kerja terus itu adalah sangat baik. Artinya kita itu membenarkan apa yang disampaikan oleh orang yang itu punya otoritas. Nah, baik biasanya kaconya yang punya otoritas ini kadang pun juga bukan pada ahlinya, ini yang merusak. Kita boleh meyakini, membenarkan yang punya otoritas ini punya spesialis ilmu. Tapi kalau yang ngomong itu otoritas tapi tidak punya ilmu, ini hasilnya pasti merusak. Ya, jadi makanya apa? Kita tadi harus kritis. Kalau itu yang ngomong punya otoritas, kita cek yang punya otoritas itu ahlinya bidang apa. Kalau misalkan yang ngomong itu lurah, lurah kok ngomong hadis, ngomong tafsir. Coba cek, apa benar si lurah itu ahli dalam bidang hadis dan tafsir? Kalau itu tidak benar, yuk kita jangan terima kebenarannya tentang hadis dan tafsir walaupun dia itu punya otoritas. Nah, coba pengetahuan kita itu uji kebenarannya dengan 4 ini. Dengan korespondensi, koherensi, dan pragmatisme. Yang terakhir yaitu performatif, kita pertanyakan yang punya otoritas itu. Dia punya spesialis bidang ilmu atau tidak. Kalau tidak ya jangan kita terima. Oke, itu ya. Ini yang terakhir, saya bacakan saja. Pengetahuan itu cuma data. Ia barang mati. Pemahaman itu penalaran, ia hidup dan menghidupkan. Jadi lahirnya pengetahuan itu kan karena ada data, karena ada objek, ya. Nah, itu adalah barang mati. Kita mengetahui laut, ya laut. Sejak dulu SD sampai kita dewasa, yang namanya laut pun juga laut. Itu disebutkan itu barang mati. Ya. Nah, akal penalaran itu hidup dan mampu menghidupkan kita. Jadi apa? Ayo kita gunakan akal kita untuk berpikir. Agar apa? Biar kita itu hidup dan semakin hidup dengan senantiasa berpikir. Ada juga yaitu mode berpikir kritisisme, skeptisme, dan rekonstruksisme. Itu DNA-nya mahasiswa, bukan dogmatisme. Jadi teman-teman yang mahasiswa, itu mode berpikirnya harus kritis, harus sedikit-sedikit bertanya. Makanya ada istilah, kita itu harus menggeleng, jangan mengangguk. Yang mengangguk itu hanya hewan. Manusia yang punya akal itu harus menggeleng kalau itu belum diuji kebenarannya. Kalau kita sudah mampu menguji kebenarannya dan itu valid, baru kita itu mengangguk. Ya, jadi kita harus kritis dan skeptis. Skeptis maksudnya apa? Kita mencurigai, kita meragukan. Walaupun itu yang mengatakan seorang kiai, kita boleh skeptis. Kita curigai, jangan-jangan yang dikatakannya itu belum benar. Jangan-jangan yang dikatakannya itu ada yang salah, belum optimal, belum secara keseluruhan. Ya. Kemudian apa? Rekonstruksisme. Ya, kita mengetahui ada pengetahuan sebelumnya yang itu ada yang salah. Kemudian step kita apa? Kita rekonstruksi, kita perbaharui, kita install ulang kalau dalam bahasa teknologi, ya. Nah, kritisme dan skeptisme, rekonstruksisme itu DNA-nya mahasiswa, bekal kita sebagai mahasiswa, bukan dogmatisme. Dogmatisme itu hanya mengangguk, hanya ngintil, hanya mengikuti, ya. Jadi kita harus kritis, skeptis, dan rekonstruksisme. Oke, itu sekian dari saya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.